Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Oke, pada episode kali ini kita akan berbincang santai membahas topik yang sering dianggap sepele, tapi justru sangat krusial dalam tata kelola kelembagaan. Oke, bersama saya Nida Ulfa, inilah episode Pilar Wonosobo berjudul Arsip Talks bersama Arpusda Wonosobo. Baik teman-teman pemilih, bersama kita telah hadir narasumber dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo, Bapak Sabto Pamungkas SAP. Selamat pagi Pak Sabto. Selamat pagi. Apa kabar Pak Sabto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Arsiparis Ahli Madya Arpusda Wonosobo. Oke Pak, kalau boleh saya tanya nih, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain nih Pak Sabto? Kesibukannya saat ini adalah persiapan pengawasan kearsipan. Oke. Jadi kita akan melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap perangkat daerah. Oke, jadi pengawasan kearsipan terhadap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Betul, gitu ya iya. Pak. Oke, baik Pak Sabto, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang kearsipan, mungkin boleh dijelaskan nih terlebih dahulu apa sih itu kearsipan gitu, pengertiannya apa gitu, karena kadang-kadang masih banyak orang yang menganggap arsip ini adalah suatu hal yang sepele gitu. Nah, baru ketika ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, baru mereka kelabakan mencari karena pengelolaan kearsipannya ini kadang masih belum baik gitu. Nah, mungkin pengertian kearsipan nanti bisa dijelaskan terlebih dahulu, dan juga syarat-syarat dokumen itu menjadi arsip itu apa sih gitu. Karena tidak semua dokumen itu bisa menjadi arsip gitu ya Pak ya. Nah, silakan mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, kemudian lembaga pendidikan, kemudian oleh perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi pengertian arsip itu sangat luas. Arsip itu pengertiannya tidak seperti orang awam. Biasanya arsip itu pengertiannya hanya ketika kita membuat surat itu dibuatkan dua, yang satu untuk arsip. Padahal tidak seperti itu. Pengertian arsip itu seluruh rekaman kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu namanya arsip, baik yang bersifat tekstual yang terekam dalam sebuah surat maupun terekam dalam arsip media baru seperti video, kemudian rekaman suara. Nah, itulah pengertian arsip. Oke, jadi arsip itu bukan hanya berbentuk dokumen berupa kertas gitu ya Pak, tapi juga bisa berupa video, audio begitu ya Pak ya. Betul. Nah, syarat ketika dokumen atau media lain itu adalah arsip, itu syaratnya apa sih Pak gitu? Apakah semua dokumen itu pasti merupakan arsip atau enggak nih gitu? Syarat arsip ya tentunya arsip itu diciptakan dalam rangka kegiatan administrasi. Kan ada beberapa sumber naskah ya atau literasi, bisa berupa buku, naskah-naskah berupa bentuk buku jilidan. Tapi kalau arsip kan diciptakan dalam rangka kegiatan administrasi. Oke. Jadi arsip itu diciptakan dalam rangka kegiatan administrasi suatu kegiatan gitu ya Pak. Betul. Dan merupakan rangkaian dari peristiwa gitu ya. Betul. Oke, baik, berarti arsip itu adalah rekaman peristiwa yang bentuknya bukan hanya kertas nih teman-teman, tapi juga bisa berupa media lain gitu. Nah, kalau pengelolaan arsip ini menjadi suatu hal yang penting, tentu ada dasar hukumnya ya Pak. Nah, apa sih dasar hukum dari pengelolaan arsip gitu? Ya, tentunya yang pertama dasar yang paling pokok adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kemudian ada aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Kearsipan tersebut. Kemudian ditunjang oleh aturan-aturan pelaksana yang lain, misalnya Peraturan Kepala ANRI, kemudian peraturan yang bersifat instansi
Mungkin kalau Oke. dari KPU ya ada peraturan KPU Iya. itu. Oke. Nah, lalu mengapa sih pengelolaan arsip ini tuh menjadi bagian yang penting gitu dalam mewujudkan good governance gitu? Unsur-unsur apa sih yang menjadikan arsip itu penting gitu? Ya, karena arsip eh, yang terkelola dengan baik mempermudah dalam proses pencarian, kemudian ketepatan dalam pengambilan keputusan tentunya. Mm-mm. Ya. Berdasarkan arsip kita bisa mengambil keputusan yang tepat, kemudian tentunya mendukung akuntabilitas kinerja. Kemudian menjamin keamanan informasi kalau arsip terkelola dengan baik, Mm-mm. mencegah kehilangan data, arsip vital. Kemudian tentunya menghemat waktu dan biaya atau efisien. Kemudian Mm-mm. arsip itu merupakan bukti autentik dan sumber primer dari sebuah informasi. Kalau Oke. kita melihat bahwa biasanya kalau untuk kegiatan penelitian ataupun bukti-bukti di pengadilan itu Mm-mm. pasti akan mencari arsip, Iya, tidak betul hanya sekali. informasi. Karena kalau arsip itu adalah tidak hoax ya, Iya, informasinya tidak bisa hoax, pasti bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak. dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Lalu kita sebagai lembaga KPU nih, Pak, peraturan internal apa saja sih yang idealnya dimiliki oleh satuan kerja terkait pengelolaan arsip gitu? Ya tentunya tadi selain yang pedoman pokok yang undang-undang dan PP, nah Mm-mm. itu ada beberapa peraturan atau pedoman yang perlu dibuat atau Mm-mm. ditetapkan dan digunakan oleh KPU. Misalnya kalau dari sisi untuk penciptaan arsip adalah pedoman tentang tata naskah dinas. Jadi di Oke. KPU itu ada peraturan KPU nomor 8 tahun 2021 Mm-mm. yang mengatur tentang tata naskah dinas di KPU. Iya. Yaitu ketika kita membuat naskah maka ada aturannya Mm-mm. dalam yang mengatur tentang format ataupun bentuk dan jenis naskah tersebut. Iya. Kemudian selain itu ada klasifikasi arsip. Nah, ini Mm. yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka untuk pemberkasan atau filing system arsip di Mm. KPU. Itu kita klasifikasikan arsip tersebut berdasarkan masalah-masalah Mm. sesuai dengan pokok masalah, maka klasifikasi itu sebagai dasar dalam rangka untuk penataan arsip di central file. Mm. Kemudian selain itu ada aturan yang lain yaitu sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis atau SKKAD, ya itu tertuang dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2021. Nah, ini sangat penting karena ini mengatur tentang hak akses arsip kepada publik. Iya. Apakah arsip itu sifatnya rahasia, Mm. kemudian sifatnya terbatas atau terbuka. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa eh, arsip yang merupakan informasi itu memiliki sifat keterbukaan. Oke, tadi ngomongin soal klasifikasi arsip nih, Pak. Nah, kita kan di KPU belum punya arsiparis, Pak. Saya pengen tanya nih sama Pak Sabto. Sebenarnya dalam klasifikasi arsip ini, arsip itu bisa dibedakan menjadi arsip apa saja sih, Pak, berdasarkan jenisnya gitu? Berdasarkan jenis dan fungsi ya. Oke, Kalau bedakan. berdasarkan fungsinya Mm-mm. ada 4. Yang pertama ada arsip dinamis. Arsip dinamis itu dibagi 3 dalam 3 jenis ya. Berdasarkan fungsinya itu Iya. arsip dinamis aktif, Mm. yaitu arsip yang masih digunakan dalam berkas kerja, Oke. masih aktif ya, digunakan Iya. secara terus-menerus untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada arsip inaktif, arsip yang penggunaannya, intensitas penggunaannya sudah mulai menurun, tapi suatu saat masih Masih dicari dicari. dan masih harus disimpan, Itu dinamis inaktif. dinamis inaktif. Kemudian ada arsip vital. Kalau arsip vital itu yang arsip yang merupakan prasyarat bagi kelangsungan organisasi. Mm. Bila arsip itu hilang atau musnah maka tidak tergantikan. Nah, Oke. kemudian selanjutnya ada arsip statis ya. Tadi dinamis, kemudian ada statis. Nah, kalau arsip statis ya arsip yang memiliki nilai kesejarahan. Nilainya Mm. adalah nilai sekunder ya. Untuk kepentingan penelitian, Mm. kepentingan informasi sejarah kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jadi sudah tidak memiliki nilai guna primer lagi. Kalau Mm. tadi arsip dinamis kan nilai gunanya masih primer, masih Masih digunakan digunakan untuk terus-menerus ya. administrasi Iya. pencipta arsipnya Iya. atau
atau lembaganya. Kalau yang statis itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, peneliti sebagai sumber informasi sejarah. Oke. Masih ada jenis arsip yang lain, Pak, mungkin? Nah, kalau jenis arsip menurut jenis bentuknya ya, tadi ada arsip konvensional. Arsip konvensional itu berbasis kertas, ya, ada arsip ya berupa surat, kemudian ada berupa kartografi atau peta, atau kearsitekturan itu biasanya kan wujudnya berupa gambar, desain gambar. Kemudian ada arsip media baru. Media baru itu ada foto, kemudian ada video, rekaman suara, arsip elektronik. Dan kalau dulu media baru itu termasuk basisnya adalah arsip negatif film yang merupakan cikal bakalnya arsip foto. Oke, jadi tadi berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan Jenis. bentuknya gitu ya. Iya. Oke, nah kita pertanyaannya agak sedikit mengerucut ke Arpusda nih Pak. Nah, sejauh mana sih peran Arpusda ini dalam pembinaan dan pendampingan kearsipan instansi-instansi ada di yang ada di Kabupaten Wonosobo, termasuk di sini ada KPU Kabupaten Wonosobo gitu. Ya, kalau kita melakukan pendampingan terhadap instansi itu biasanya kita terkait dengan masalah regulasi, kemudian tata kelola kearsipan itu sendiri, kemudian dalam hal penyusutan arsip. Nah, kaitannya dengan pendampingan terkait dengan regulasi, maka kita tentunya harus mengetahui, mengidentifikasi regulasi apa saja sih yang ada di instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kalau di instansi KPU kan termasuk instansi pusat, jadi kita juga perlu memahami regulasi yang berlaku di KPU itu seperti apa. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada pedoman tata naskah dinas, kemudian klasifikasi, kemudian ada jadwal retensi, dan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis itu sebagai pilar pokok dari instrumen wajib di bidang kearsipan. Nah, dari tata kelolanya, bagaimana sih cara mengelola arsip, cara meregistrasi, kemudian memberkaskan, dan proses penyusutan arsip itu seperti apa? Itu baik di lingkungan perangkat daerah yang ada di kabupaten maupun ketika kita diminta bantuan untuk melakukan bimbingan konsultasi terhadap instansi yang ada di pusat. Karena memang kita perannya juga selain membina kearsipan yang ada di lingkup pemerintah kabupaten, juga ketika kita dibutuhkan oleh instansi yang ada yang dari pusat yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut, tentunya kita siap untuk membantu. Oke. Nah, dalam proses pendampingan di instansi gitu, biasanya ada kesalahan apa sih Pak dalam pengelolaan arsip gitu yang sering Bapak temui? Ya, kesalahan pertama, mereka tidak taat terhadap regulasi yang berlaku, misalnya di klasifikasi ini. Mereka tidak konsisten dalam menentukan klasifikasi atau kode klasifikasi, padahal itu merupakan syarat dasar suatu arsip. Ditentukan kode klasifikasinya, pokok masalahnya, dan itu bisa digunakan ketika kita melakukan pemberkasan arsip yang secara sistematis dan logis. Maka ketika arsip ditata berdasarkan pola klasifikasi atau kode klasifikasi, arsip akan tertata dengan teratur dan sistematis. Itu kemudian kalau dari sisi tata naskah dinas nih, biasanya kalau tata naskah dinas itu kurang taat terhadap aturan baku tentang formatnya, itu ada yang beda, misalnya di dalam bentuk penggunaan kopnya, lambang daerah ataupun lambang organisasi yang ada di kop surat itu tidak seragam. Kemudian penggunaan huruf, jenis dan huruf atau font itu kurang seragam. Kemudian tata letaknya, kadang ada yang di bagian kaki suratnya, ada yang di rata kiri, rata kanan, dan sebagainya. Nah, itu tentunya itu tidak sesuai dengan aturan baku. Mungkin penggunaan kertas termasuk ya, ada yang sebenarnya untuk menciptakan arsip yang penting, yang vital, itu menggunakan ukuran kertas yang sesuai standar dari sisi gramatur ya. Nah, kadang tidak diperhatikan untuk menciptakan arsip yang vital, penting, tapi menggunakan kertas yang ukuran gramnya rendah, misalnya tipis gitu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kaidah dalam tata naskah dinas.
Kemudian selain itu misalnya kita dalam hal klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis ini, kalau kita tidak mengacu pada aturan tersebut, ketika kita ada permintaan informasi dari publik, kita menentukan susah ini apakah ini terbuka, boleh nggak diakses oleh publik. Nah, tapi kalau kita sudah mengaturnya dalam sebuah sistem penataan arsip yang berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, maka ketika ada publik mau memanfaatkan arsip, meminta arsip, maka kita bisa menentukan apakah ini terbuka atau tidak. Itu tentunya mengacu pada pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah tidak taat terhadap jadwal retensi arsip ini. Kadang instansi atau perangkat daerah ini tidak tahu kapan arsip harus musnah, atau apakah arsip ini musnah atau harus dipermanenkan. Mereka kadang tidak tahu, sehingga mereka bingung untuk menentukan arsip ini mau diapakan. Akhirnya arsip menumpuk sampai dalam volume yang tidak terkendali, ataupun kadang terjadi pemusnahan yang di luar prosedur. Arsip tidak dilakukan, misalnya tidak dilakukan penilaian, tapi langsung dilakukan pemusnahan. Nah, itu beberapa kesalahan yang sering terjadi di lingkungan instansi ataupun perangkat daerah kaitannya dengan tata kelola kearsipan. Oke, nah tadi menyinggung masalah arsip yang dinyatakan permanen atau arsip yang boleh dimusnahkan. Ini ada kriterianya nggak sih Pak? Kriteria arsip yang permanen itu yang seperti apa? Kalau arsip yang permanen tentunya memiliki nilai guna sekunder ya. Beberapa kriterianya adalah memiliki nilai guna kebuktian atau evidensial. Jadi misalnya contoh, ini ada sebuah lembaga pernah berdiri ini. KPU misalnya dulu sejarahnya seperti apa sih KPU? Mungkin dulu masih menjadi instansi pemerintah kabupaten, kemudian ternyata sekarang jadi instansi pusat, itu kan ada sejarahnya. Mulai tahun berapa ini KPU mulai dibentuk, dan mungkin sifatnya dari sisi dulu mungkin masih belum permanen ya, sekarang mungkin sudah permanen. Nah, sejarah perkembangan lembaga itu adalah merupakan sejarah dari lembaga yang terekam dalam sebuah arsip yang memiliki nilai guna kebuktian tersebut. Kemudian nilai guna informasional. Nah, nilai guna informasional itu nilai guna yang terdapat dalam arsip karena informasinya, misalnya terjadinya peristiwa mungkin ada peristiwa bencana, ternyata ada rekamannya, kemudian maka ketika beberapa tahun kemudian, maka arsip tersebut memiliki nilai guna informasi atas peristiwa yang pernah terjadi. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang penting yang lain, misalnya penyelenggaraan pemilu ini. Kapan pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia? Misalnya tahun 55. Kemudian selanjutnya tahun berapa? Sampai sekarang yang terakhir tahun berapa? Nah, itu kan berdasarkan bukti-bukti arsip yang ada. Mungkin dari laporan-laporan penyelenggaraan ada perolehan suara, kemudian ada peserta pemilu yang mengikuti pemilu tersebut, siapa pemenangnya, kemudian misalnya ada pemilu presiden, pemilu kepala daerah, kemudian legislatif dan sebagainya, itu terekam dalam sebuah arsip yang memiliki nilai guna informasional. Kemudian nilai guna intrinsik atau keunikan ya. Mungkin nilai guna itu terdapat dalam arsip yang memiliki bentuk khusus. Misalnya di KPU ini ada surat suara ini dari masa ke masa. Dulu waktu masih diikuti beberapa partai ya, banyak itu pemilu pertama tahun 55 misalnya. Itu kan ada tanda gambarnya ya. Terus gambarnya itu unik ya. Dulu partai yang mengikuti apa saja, partai apa saja. Nah, itu
itu kan sangat unik, maka itu termasuk juga arsip yang memiliki nilai guna Intrinsik. intrinsik atau keunikan. Oke. Jadi Gitu. arsip permanen adalah arsip yang masih memiliki nilai guna gitu ya Pak. Iya. Nah untuk arsip yang boleh dimusnahkan ini prosedurnya seperti apa sih gitu? Apakah yang boleh dimusnahkan itu arsip yang sudah inaktif atau seperti apa nih Pak? Ya kalau arsip yang bisa dimusnahkan tentunya ada eh, kriterianya ya. Syaratnya pertama sudah tidak memiliki nilai guna. Itu berdasarkan jadwal retensi ya. Di Oke. arsip kan memiliki jadwal retensi masing-masing. Jadi di jadwal retensi itu ditentukan masa aktifnya berapa tahun, masa inaktifnya berapa Oke. tahun, kemudian keterangannya apakah permanen atau musnah. Ketika retensinya habis dan di situ keterangannya musnah, maka dia sudah tidak memiliki nilai guna. Nah, kemudian tadi harus masa retensinya sudah habis ya, jangan arsip Jangan yang masih inaktif ya dimusnahkan ya. masih inaktif, mestinya harus masih disimpan, ternyata dimusnahkan karena mungkin pertimbangan wah sudah penuh ini Sudah penuh tempat tempatnya. penyimpanannya. Nah, itu harus masa retensinya harus terlampaui ya. Kemudian tidak terkait dengan proses penyelesaian suatu perkara. Walaupun retensinya sudah habis, tapi kalau arsip ini ternyata masih digunakan untuk penyelesaian perkara, maka tidak boleh dimusnahkan. Kemudian tidak dilarang oleh aturan atau peraturan perundang-undangan yang lain selain peraturan perundang-undangan kearsipan. Itu syaratnya. Oke, Kemudian jadi pelaksanaan pemusnahan itu harus melalui prosedur yang resmi ya. Yang pertama adalah adanya pembentukan tim penilai, kemudian ada pendataan arsip atau melakukan pendaftaran arsip, kemudian ada proses penilaian, kemudian ada proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang, kemudian pelaksanaan pemusnahan harus secara total baik informasi maupun fisik disaksikan oleh unit-unit yang terkait dengan hukum dan pengawasan. Itu syaratnya. oke. Jadi ada kriteria arsip permanen itu seperti apa dan arsip yang boleh dimusnahkan itu juga ada kriterianya gitu Pak. Iya, betul. Nah sekarang pertanyaannya arsip apa sih yang harus kita serahkan ke Arpusda gitu? Apakah arsip yang bersifat permanen dan syarat-syaratnya seperti apa sih gitu? Kalau arsip-arsip yang bersifat permanen biasanya arsip substantif dari lembaga Ya. tersebut. Misalnya arsip kalau di KPU adalah arsip terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Kalau arsip yang fasilitatif, misalnya yang umum ya, yang keuangan, Ya. perencanaan, kehumasan dan sebagainya itu biasanya tidak permanen ya. Biasanya dia nilai gunanya hanya sementara. Kalau yang bisa diserahkan ke lembaga kearsipan ya arsip-arsip substantif yang tadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya tadi ada peserta pemilu, jumlah perolehan suara, kemudian master gambar atau master tanda gambar misalnya. Kemudian berkas-berkas terkait dengan mungkin rekaman-rekaman pada saat penyelenggaraan pemilu, kampanye dan sebagainya itu contohnya. Nah, syaratnya ya utuh yang diserahkan ke lembaga kearsipan itu tidak mungkin hanya berita acaranya penyelenggaraan, tapi yang lain mungkin perolehan suaranya tidak diserahkan. Nah, kalau bisa utuh karena informasinya itu utuh. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, jadi ada syarat-syaratnya ketika dokumen kita mau diserahkan ke Arpusda itu harus dalam bentuk yang utuh gitu, Pak. Iya. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang peran Arpusda dalam pendampingan instansi tentang pengelolaan kearsipan gitu. Nah, bagaimana sih bentuk pengawasan Arpusda terhadap instansi-instansi tersebut? Kalau pengawasan kita melalui mekanisme audit sistem kearsipan internal atau ASKI, yaitu kita menilai perangkat daerah atau pencipta arsip itu secara berkala setiap tahun dari sisi aspek tata kelola arsip dinamis, kemudian dari sisi sumber daya yang tersedia, kemudian sarana dan prasarannya. Jadi kita nilai aspek-aspek tersebut, kemudian nanti akan menghasilkan nilai atau indeks kearsipan di perangkat daerah tersebut. Nilainya berapa sih? Kemudian kategorinya apa? Nah, itu yang menentukan apakah sudah baik atau masih kurang atau sudah sangat baik. Nah, itu berdasarkan sistem
audit yang kita lakukan tadi. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Kalau menurut Bapak nih, apakah KPU itu sudah melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur kearsipan gitu? Apabila belum, seperti apa tindak lanjut yang harus kami lakukan? Dan apakah Arpusda bersedia memberikan dukungan dalam proses tersebut? Kalau KPU saya rasa sudah cukup baik ya dalam mengelola arsip. Buktinya sudah menyimpan arsip-arsip yang tadi substantif yang penting-penting. Namun perlu juga ada sebuah upaya peningkatan dalam tata kelola kearsipan yang misalnya ketersediaan sumber daya manusianya. Mungkin perlu ada arsiparisnya, oke. Iya, Karena KPU itu mengelola arsip dalam jumlah yang yang besar, besar. apalagi KPU kabupaten itu mengelola arsip ketika penyelenggaraan pemilu itu ada yang dari BPK, kemudian di KPU sendiri itu arsipnya sangat banyak sehingga perlu ada SDM yang mumpuni di bidang tata kelola kearsipan. Misalnya perlu ada arsiparis atau petugas pengelola arsip yang perlu diberi tugas khusus. Kemudian melakukan registrasi arsip secara tertib ya, baik arsip yang tadi sifatnya korespondensi maupun pencatatan arsip-arsip yang sifatnya substantif, membuat daftar ya, paling tidak membuat daftar berkas, daftar isi berkas. Kemudian kalau arsipnya sudah inaktif maka dibuatkan daftar arsip inaktif. Kemudian memberkaskan tentunya secara sistematis berdasarkan sistem file yang sesuai dengan ketentuan. Kan di KPU sudah ada aturan tentang klasifikasi arsip itu sebagai pedoman untuk menata arsip berdasarkan klasifikasi. Kemudian melakukan penyusutan secara teratur. Itu arsip-arsip yang sudah tidak bernilai guna dinilai, kemudian dari hasil penilaian itu tentunya nanti akan ada 2 klaster. Yang pertama arsip yang tidak bernilai guna lagi dan masa simpannya mungkin sudah habis ya. Kemudian arsip yang bernilai guna permanen, maka dia kalau yang bernilai guna permanen itu diserahkan kepada lembaga kearsipan. Nah, kalau di KPU karena sebenarnya KPU itu instansi pusat, maka sebenarnya penyerahannya adalah di pusat. Tapi kalau instansi induknya menentukan lain, misalnya ini arsip-arsip tentang penyelenggaraan pemilu ini diserahkan ke lembaga kearsipan kabupaten ya, kita terima dengan baik. Itu. Kemudian tentunya perlu juga penguatan PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ya, sebagai pintu gerbang akses informasi yang bersumber dari arsip. Ketika mungkin terjadi sengketa atau permohonan informasi itu, kalau kita sudah mengelola arsip dengan baik, tentunya terutama di arsip dinamis aktif ya, itu kan sebagai dasar untuk kita menyajikan informasi yang bersumber dari arsip, maka arsip harus ditata dengan baik. Ketika ada daftarnya dicari dengan mudah, ketika ada permohonan informasi kita dengan cepat bisa melayani permohonan informasi tersebut. Itu Mbak kira-kira beberapa hal yang mungkin perlu diupayakan oleh KPU. Jadi tentunya Arpusda juga bersedia nanti memberikan support dan dukungan kepada kita dalam pengelolaan arsip gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Sabto atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Semoga podcast ini bisa menjadi edukasi bersama tentang pentingnya arsip sebagai memori dan bukti akuntabilitas khususnya untuk KPU gitu. Baik teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan tayangan podcast kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di tayangan podcast KPU Kabupaten Wonosobo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Salam arsip. Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo.